الصالحين العلماء العاملين الفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء خصوصا إلى أرواح سيدنا حسن البصري وجود البعض شيخ القدير جيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد الأشرف بن عبد الكريم البنجري شيخ كشف أنور بن حاجي اسماعيل البنجري شيخنا عربي شيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن نترشح برحمة المغفرة يعني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصيتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل البيت أجمعين توبة مغفرة والتوفيق والهداية واستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صالح حضرة النبي وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah, kesehatan dan keafiatan,
sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat doa kita. Mudah-mudahan manjangkan umur kita, sehat, afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki kita yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Abil Fadl, dari ayahnya Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi lah. Jadi Fadl ini sepupu Nabi. Berarti lah sepupu Jawa lawan Sayyidina Ali. Fadl ngarannya. Nah, ketika Nabi garing yang memandu mengopah Nabi itu, ini Fadl nih, ya kan, sepupu Nabi. Dari Abi Fadl, dari ayahnya Fadl Al-Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, berkata ia, Qulu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan padahal paman ni lah, nang ditakut ini anak pemana? Anak kemanakan, tapi pangkatnya Rasul. Ya kan, derajatnya luar biasa. Alimni, lajani ulun syai'an doa as'alullahu ta'ala, yang ulun minta doa tadi kepada Allah Ta'ala. Nah, lajari ulun doa yang minta kepada Allah itu kayak apa? Saking banyaknya dah, artinya apa yang paling utama nih? Qala, Nabi bersabda, sallallahu al-afiyata, mintalah pian kepada Allah tu afiat, sehat, afiat, ya kan, minta kesehatan nih. Pamakas tu ayaman, maka aku merenung beberapa hari. Kenapa lah Nabi nyuruh itu aja minta? Padahal itu kisahnya minta doa supaya apa ya, kuat iman, bersih hati, misalnya dapat duit banyak, sugih, urusan lancar. Oh, kisahnya sampai ini deh. Jadi pamakas tu ayaman, aku nih berpikir beberapa hari nih. Semaji itu kemudian aku datang pulang kepada Nabi, minta pulang nih, minta pangdoa. Kenapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu wa ta'ala, lajari ulun sesuatu atau doa yang ulun diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, minta lajari pulang, minta doa pulang, yang kedua deh. Qala li, bersabda lagi Nabi kepadaku, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman ulun, wajar sedina, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, minta pian kepada Allah al-afiyah, kesehatan, fid dunya, di dunia, wal afiyah, nah sampai akhirat, kesehatan, kesejahteraan bisa juga. Cuma nih kita sehat misalnya nih lah, afiah nih. Dan sekalinya 2 kali minta redaksi doa, tetap Nabi menyuruh minta afiah. Sehat afiat, sehat, ya kan, sejahtera pulang. Nah, itu.
Nah, jadi artinya penting juga dalam doa itu kita minta afiat. Ya kan, doa selamat tenar aja kan isinya nangka itu, Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan. Nah, masalah itu kan. Nah, itu ada afiat situ juga fil jasad dan kesehatan nggih. Dan doa selamat tadi. Nah, penting itu. Karena ternyata kesehatan ini salah satu modal kita juga untuk kawal atau nyaman beramal soleh. Ya Allah, belain juga waktu garing lawan sehat tuh belain. Amun garing ngalih benar berudu menggigil. Paksa ganti lawan tayamum. Amun sehat, jangankan berudu mandi gitu guys. Ya kan? Ada gigil lagi. Anda berbeda. Waktu garing ya kan sembahyangnya sakit awak nih bergerak. Ya Allah, kan berdiri bergetar-getar. Ya kan berrukuk tidak sujud alih sakit awak. Makanya disuruh berduduk baginda. Nang kada mau berdiri tegak tadi boleh berduduk. Kada mau berduduk boleh berbaring. Kada mau jumur baring sembahyang sadang disembahyangi. Agama kita ni ad-din yusrun ya Allah. Agama kita ni mudah aja sesuai kondisi, asal mau beribadat. Mau beribadat. Nah, jadi afiat tadilah penting benar. Jadi amal kita sekarang yang diberi kesehatan, diberi keafiatan, rasa akan jadi ini merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Artinya amal kita hendak tahu nikmatnya sesuatu, ya kan rasakan dulu kebalikannya daripada itu. Misal, mun hendak tahunya nikmat sehat, garing dulu. Garing dulu. Yang sudah ketika garing itu berpikirlah dasar nikmat sehat itulah sekalinya itu nah. Garing niat liur hantar. Nyaman tuh di muka hadapan makanan kada bawa makan kenapa pahit liur. Sepalihan juga mbah garing nyaman makanan. Mbah sehat karena mau nyuruh nyaman. Kisah bang nilai. Jadi dalam garing itu kita tafakur, ternyata nikmat bujur sehat nih. Itu. Yang kedua, orang amun hendak tahu nikmatnya diberi harta oleh Allah Ta'ala, ayo pikirkan orang yang kada bisa harta tuh, orang yang miskin tuh, kasiannya inya tapal liir mencari baras seliter aja. Seorang baras tahambur-hambur di rumah, ya Allah. Dan kasiannya inya mencari makan sehari itu aja salang mengangkat barang yang berat-berat jadi kuli. Kita ya tanda tangan aja dapat duit, makanya menjual tanah. Jadi pikiran nangka itu, alhamdulillah benar aku ini dicukupi oleh Allah Ta'ala. Orang yang kena cukup tuh kan di situ timbul dia nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau kita hendak merasa nikmat lagi, ya kan, masalah dunia ini pandang nang di bawah dari kita. Ya Allah, pandang nang di bawah dari kita. Masalah harta nih misalnya, ya kan, alhamdulillah aku bisa mobil dia lah 4 bulan bannya. Di mana serap lah. Tukang tetangga butunan bahkan kendaraan roda 2 aja ya. Cuma kemana-mana pakai jas ya bang, ya lah, Honda Jazz. Jadi artinya aku ini kada kapanasan, aku ini kada kehujanan, tetangga itu bang ya hujan kehujanan, panas kepanasan, syukur banget aku ini. Cuma pajak terlarang kan? Pajak terlarang. Bisa dokter kalau negara tidak. Nah, ya kan, jadi bersyukur.
Nang sudah bisi kendaraan roda 2, pikirakan pulang tetangga sebelah pulang, ya kan, hanya diisi sepeda tinjak aja kemana-mana, iya nah bertinjak hanya tepat lihir saja. Aku kendaraan ini tinggal mengulas gas saja ya Allah berjalan. Inya ya teh bertinjak, benar naik gunung pas turun tuh. Uyuhnya inya yang bisa sepeda pulang syukur aku bisa sepeda nih, tetangga kutubang kadip sih apa-apa berjalan kesana kemari solaman berjalan aja, cuma nang berjalan ini banyak beda si supir ya, nang berjalan gratis nih banyak banget si supir naik taksi soalnya naik Grab, berjalan gratis saja kadip sih apa-apa. Syukur aku isi ada nih sepeda nang jalan gratis pulang syukur aku kalau jalan tuh tetangga kutubang setrop inya berposor kursi rodanya mun kadang dibantu orang ditunjuk orang tahu jalannya timbul syukur pulang kita nih lah timbul syukur pulang nang setrop pulang nih lah syukur aku nih masih diisi umur ya Allah masih dihidupkan oleh Allah tetangga sebelah jiun inna lillah wa inna ilaihi meninggal sudah. Dan jadi itu tahapannya biar artinya hendak merasakan nikmatnya itu ayo pikirkan orang yang dibawa pada kita itu dah hendak ini diajari oleh Rasulullah supaya kita ini syukur, amun rasa syukur itu biar bahagia. Ya Allah, amun rasa syukur itu nikmat. Kenapa? Nah ini aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah jadi ini kembali kepada doa, afiah ini penting ya. Ini menjadi modal untuk kita supaya nyaman beribadah. Seandainya inilah ada di antara kita ternyata garing juga, nah itu bagi sidin pun juga menjadi nikmat karena ibadah sidin cukup di atas tilap sekemampuannya apa nangkawa diamalkan. Ya Allah, sembahyang cukup dengan berapa saja. Tuntung itu membaca paling benar tasbihnya. Pada kalau itu tasbihnya hati barang dijaga sabar menerima ini Allah Ta'ala sayang lawan aku membasihi daripada dosa-dosaku melalui garingku ini cukup dengan berdiam diri orang garing banyak dapat pahala bagi yang sehat kata orang itu lain kalau akhirnya namun yang sehat ada cukup diam diri ya Allah ada amal wudu sembahyang baca Quran baca salawat baca Quran dan lain-lain. Jadi yang sehat itu ada reaksi, ada amal. Dan bagi yang garing sakit bisa tanpa amalnya garingnya itu yang menjadi ibadah di sisinya. Dan jadi semuaan kawah aja tuh. Ya Allah, orang-orang yang beriman berilmu itu bisa menjadikan semua yang ada pada dirinya menjadi amal soleh semua. Dan kita dapat afiat, sehat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab qala berkata ya qultu li Ummi Salamah, aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, istri Nabi nih, ya Allah, Ummu Salamah. Ma'aksaru du'ai Rasulullah SAW. Apa kebanyakan doanya Rasulullah SAW? Idza kana indaki, amun di rumah pian. Ya Nabi ini, ya Allah, setiap istri itu satu rumah. Jadi karena gilirannya udah siapa, nah ini ketika itu gilirannya kepada Ummu Salamah. Nah bukan betapunan si sahar nih tadi. Nah apa tadi doa Nabi itu di rumah pian tuh nang banyak apa? Qalat Ummu Salamah berkata, kana aktsaru du'aihi, adalah paling banyak doa
hatinya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini jadi doa Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah atau kuatkanlah hatiku, ala dinika, di atas agama engkau, artinya memegang agama engkau. Nah ini hati-hatilah, tsabbit qalbi pakai qaf, qalbi, mohon pakai kaf, tsabbit kalbi, anjing artinya. Kalbun itu anjing, kalau qalbun hati. Nah, untuk salah sambat kena tsabbit kalbi, watakan anjing ulun, udah tangan anjing udah aja. Pakai qaf lah, qaf qalbi, jangan kalbi. Salah itu. Nah, jadi ini biasanya doa ini ya Allah di tahiyat akhir baca, di tahiyat akhir jadi baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau di doa-doa kita ya kan, penting juga membaca doa tentang hati, kebersihannya, kekuatan untuk agamanya. Nah ini jadilah istilahnya kadakala berdoa bahasa Arab, bahasa kita barang nang Nabi mengajarkan, nang diminta itu apa-apa ya ini tadi dah, diminta afiat, diminta kekuatan hati untuk agama supaya tetap jangan sampai terpengaruh ya Allah, sampai jangan kurang iman, makinnya tercabut iman, dan jangan sampai benar. Nah jadi di hati ini penting juga lah. Hati ini ternyata rajanya tubuh kita ya Allah. Hati ini rajanya tubuh kita. Nang Nabi memadahkan ya Allah apa, inna fil jasadi mudghah ya Allah, dalam jasad itu ada segumpal darah, fa idza salaha salaha wa idza salahat salaha jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik maka anggota tubuh yang lain pun juga baik. Wa idza fasada jasadu kullu, amun segumpal darah itu rusak jahat, anggota tubuh yang lain jadi rusak jahat juga. Apa segumpal darah itu? Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Nah hati ini jadi rajanya pemutus ya kan, dan bahkan hati itu menjadi pandangan Allah, ya kan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah menghidupkan kita itu kan dengan ruh. Nah ruh inilah hubungannya dengan Allah Ta'ala dalam hayat kita nih. Dengan ruh itulah maka jasad kita ini jadi hidup. Nah lalu penggerak ruhnya tadi itu ya Allah, nah yaitu hati pula. Penggeraknya nih, penggeraknya hati nama dalam sanubari kita. Jadi ini penting benar nih, kita jaga jangan sampai dikotorinya, diisi dengan sifat tercela, sombong, riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Berasihakan dulu. Dan jadi penting juga nih kita berdoa, minta tetap akan hati, minta bersihkan hati. Allahumma tahhir qalb, Allahumma tahhir qulubana ya kan, min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatika wa mahabbatik. Nah itu bahasa kitanya ya Allah, Allahumma tahhir qulubana, bersihkanlah hati kami, min kulli wasfin, daripada semua sifat yub'iduna, yang menjauhkan kami, min musyahadatika wa mahabbatik, untuk musyahadah dan mahabbah kepada dia. Nah itu. Nah jadi hati inilah doa Nabi pun juga tentang pembersihan dan penguatan hati kita. Nah ini penting nih hati juga. Nah sudah. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana min du'ai Dawud
adalah setengah daripada doa Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan artinya Nabi membaca juga doa dari redaksi Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Nah, ini yang dibaca aja. Wal amal alladhi yuballighu min hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Nah, ini doa Nabi Daud. Ya Allah, ulun minta kepada pian hubbaka, cinta kepada pian, wa hubba man yuhibbuka, cinta kepada orang yang cinta kepada pian. Jadi penting juga kita ini minta cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kenapa? Ini menjadi motivasi lawan kita. Ini menjadi wasilah kepada kita untuk cinta kepada Allah. Ya kan? Iya, wali-waliullah nih. Mayuhibbukani, ya wali-waliullah. Ya Allah. Ini apabila orang diberi cinta kepada wali-waliullah, oh itu rezeki nomor biasa ya. Karena ada orang yang kada ketujuh orang itu. Dipadahalkannya syirik kena. Ya kan? Bahwa istilah lawan wali dipadahalkannya syirik, ya kan? Dan padahal orang itu membawai kita untuk mentauhidkan Allah. Amun buhan sidin itu syirik kepada Allah, mustahil jadi wali. Ya Allah. Dan jadi perlu juga nih hubbaman yuhibbuka. Bahkan ini amalan jalan tol untuk menuju surga. Nah, ya kan? Jalan tol ini orang dalam. Nah, jadi cinta kepada orang soleh ini menjadi amalan yang singkat menuju surga. Kenapa? Sebab kita mengambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, ujar Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Ya kan? Seseorang itu nanti dihalau beserta orang yang dicintainya. Nah, ini jalan tol deh. Orang yang kita cintai ini para anbiya, para aulia, bukan sini masuk surga, umpat juga kita. Padahal orang ditimbang amal, ada seapa-apanya kita nih. Ya Allah. Dan sembahyang kita khusyuknya tak seorang kita seapa khusyuk kita. Ya Allah. Nah 4 rakaat itu dah. Ya Allah, separohnya kita alhamdulillah susu. Bisa kurang daripada setengahnya. Alhamdulillah bang, kalau berniat, ya Allah, niat itu kada khusyuk, kada apa ya. Nah, jadi khusyuknya dijaga. Kan kada gampang kita nih. Awal menurut amal kita jauh benar dari ahli surga. Bertimbang amal ulang ya Allah, kebaikan lawan kejahatan ulang, bisa terbanyak kejahatan kita deh. Dan makanya ada salah satu amalan yang itu menjadi pelebur daripada dosa kita dan menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya salihin, aulia, ya Allah, anbiya, ya kan? Itu nyata sudah. Nah, cinta ini artinya cinta itu senang kepada mereka. Buktinya misal melihat di media sosial tentang orang-orang saleh, ketujuh melihat, ketujuh mendengarkan. Nah bukti itu ya Allah, ada sidin datang di sini, wah diusahakan benar, mudahan kalau aku ke majelis sidin, mudahan kalau aku melihat muhasidin, mudahan kalau aku mendengar nasihat sidin. Nah itu bukti lah, ya kan? Kadang yang datang ya, cari amplop bener aja. Apa itu? Cinta atau beda? Ada ngarannya, nyembeti ngarannya.
Jer gila hormat bener aja. Nah, jauh bener nih biar tergolong siapa gitu. Karena hati-hati bulan arti suka cinta itu ada bukti, tujuh bukan orang solehin itu dah, ya kan? Nah ini penting ini. Kenapa? Karena itu menjadi kena kelompok kena di akhirat. Mencinta lawan sidin karena dikelompokkan lawan sidin juga. Dan kita semua diberi kecintaan dengan orang-orang salihin, wali-wali Allah, sehingga kita dikelompokkan karena di akhirat bersama mereka ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah ini artinya Nabi belum ajwa tentang cinta. Tentang cinta lah perlu kita nih. Inya biarlah tahapan amal itu nang dari hadis Nabi nang datang Jibril mendatangi Nabi itu ada Allah. Nah, ketika itu ada seseorang yang asing lah, jejak langkahnya pada kelihatan, orangnya putih, ya kan? Sekali datang langsung berhadapan lawan Nabi, kesampuk lututnya dengan lutut Nabi. Oh, lah. Lalu sekali datang langsung bertakun, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab Nabi, rukun Islam 65 tak? Man iman, apa itu iman? Ya kan? Dijawab Nabi, dia rukun iman 66 tak? Ya kan? Lalu bertakun, mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, ya nam muraqabah musyahadah tak? Ya Allah, muraqabah musyahadah itu ihsan tak? Nah itu tahapan keimanan atau amali seseorang tuh ke situ dia. Pertanyaan apa itu tuh laki-laki itu ya Jibril. Ujar Nabi setelah laki-laki itu hilang menjauh dipadahkan Nabi itu Jibril. Wah, ya banyak selamat lah. Iya kan? Jibril mengajari kepada kita semua tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan ini. Nah itu tahapan tuh. Artinya dari Islam itu adalah kelihatannya amal zahir, yang kelihatan lawan orang lain. Syahadat kedengaran, sholat kelihatan, puasa ketahuan, zakat nyata dan menerima. Ya Allah, haji begini aja. Nyetor duit keselamatan, ria keselamatan aja. Itu siar. Ini bakal kajian juga ya Allah. Masalah keselamatan itu siar, disembunyikan kada tahuan orang. Ya Allah. Ya jauh semalam amal nang disembunyikan tuh memang amal nang kada kawan dilihat orang. Contohnya sembahyang tengah malam. Aduh saking oblok gitu. Orang berhaji kok nggak bisa menyiapkan. Nggak tahu masalah ria sombong tuh lain pulang misi ar silakan hendak keselamatan datang hendak disambut ayo misi ar ya dorong biar jangan sambut ya kenal ya kan hilang misi ar supaya tahu nih ibadah ini nah ya kan ayo kita perjuangkan ini bagus ya kan nang laisa jazaa ila jannah jadi masalah ya kan karena juga kalau mau datang haji ayo sambut salami aku cium aku agak bapak ada itu karena juga Allah itu siar aja siar belain juga Allah datang haji sesungguhnya esok datang lagi kami kan kali kalau orang untuk mau berkat kali orangnya sesungguhnya ada bapak itu siar aja. Nah lalu iman ya Allah, nah ini amal batin sudah, amal batin keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada kiamat, kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, qadar dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini semacam amal batin sudah. Karena keyakinan itu di dalam sanubari kita batin. Nah itu kelasnya sudah naik daripada iman. Nah lalu naik daripada itu sudah kelas ihsan sudah.
Ihsan ini kepada makrifat, kemakrifatan ihsan ini. Yang pertama muraqabah, ya Allah, fa'innahu la yara. Pokoknya muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Aku sembahyang, Allah taala melihat, Allah taala mengetahui, Allah taala tahu di hatiku. Ya Allah, ikhlaskah kadarah atau muraqabah dah. Fa'innahu yaraka, fa'innahu yaraka, fa'innahu lam tara, fa'innahu yaraka. Bahasa kita aja nah, kita balik-balik dulu nah. Amun kita kada merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka yakinkan Allah tadi. Amun sudah ya Allah muraqabah, maka dinegakkan kepada musyahadah, maka kita seakan-akan melihat Allah. Nah ini di atasnya lah, ya kan? Yang tadi merasa Allah melihat kita, sekarang kita seakan-akan melihat Allah. Dan musyahadah. Nah, lalu hasil daripada muraqabah musyahadah, ya mahabbah namanya. Rasa cinta, kedekatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari muraqabah musyahadah ini lalu diberi hadiah dengan mahabbah, cinta, ketujuh, senang, sudah. Nah, sudah cinta ini paling tinggi derajat sudah. Ya jawab guru baharilah, sudah cinta melekat tahi giginya rasa coklatnya. Kayak mana? Artinya musibah apapun yang ditimpakan kepadanya, itu dianggap nikmat. Ya Allah, dianggap punya nikmat. Sudah kenapa? Inya kada mandang musibahnya lagi, tapi inya mandang Allah yang mengirimi musibahnya itu. Tadi tingkatan tinggi sudah inilah. Makanya ini tahapannya biasa. Ya kan kita minta Allah Taala itu nah. Ini kelas-kelas para aulia, para anbiya, mahabbah sudah. Ya kan? Dan kita ini menyambutnya aja lagi dulu lah. Jadi mudah-mudahan ada mustahil ya Allah Ta'ala memberi dari Islam tingkat kepada iman, tingkat kepada ihsan. Nah dari ihsan ini ada hadiah yang paling tinggi, yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini doanya tadi nih, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim. Dari guru nang kaitan ya kan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah minta cinta kepada dia, wa hubba man yuhibbuka, minta cinta kepada orang yang cinta kepada dia, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim, ya kan? Dan minta cinta kepada amal ibadah yang mendekatkan kepada engkau. Nah ini sama aja redaksi anehnya lah, maksudnya dari doa Nabi Daud ini kayak itu juga lah. Nah jadi inilah doa-doa Nabi lah. Yang pertama tadi sidin minta afiat, yang kedua minta kekuatan hati dan kebersihan, yang ketiga minta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang yang cinta kepada Allah dan kepada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah kita semua sekeluargaan dan seluruh muslimin dikuatkan iman takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Mudah-mudahan diisi dengan ma'rifah, diisi dengan mahabbah, diisi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita diberi afiat, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyat wa salafus salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiramil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. يا أنا لا يا نستعين صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل مهدي وبارك وبارك وما قرأناه وما عملنا من أنواع الخير لهذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نؤتي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل صحابة وقرابة والتابعين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المسألة السبل المغيبين والأولياء والأولياء أجمعين وذوب النساء بذلك مع مزبلك وإحسانك خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قرابتنا أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والرحمن لا زائر ولا ذكر له أغفر لهم وأتوب منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأولياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Sarwana malam Kamis akan datang Maulid pengajian rutin di rumah Mbah Isa.